membaca suratul Fatihah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dengan Bismillah itu seseorang sebenarnya mengakui bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dapat pertolongan Gusti Allah. Jadi dimensi Bismillah pakai dan itu karena kalau kalian panjenengan sedaya sadar bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali karena pertolongan Allah. Terus dan kalimat la haula. La sifatnya Allah Rahman Rahim. Para mufassir mengatakan kenapa sih kok Bismillahirrahmanirrahim mendahulukan rahman daripada rahim? Kok tidak Bismillahirrahim ar-Rahman? Karena Allah ini memberikan rahmat kepada kita. Rahman itu adalah rahmat yang ada di dunia. Rahmat yang ada di dunia itu diberikan kepada siapa saja. Tetapi dikasih siapapun orangnya yang lahir mesti mendapat rahmat Gusti Allah. Apakah dia lahir dari orang muslim atau tidak muslim, bahkan bukan hanya manusia, tetapi tumbuh-tumbuhan, hewan niku mendapat rahmat dari Allah semuanya. Tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak diberi rahmat, termasuk awake dhewe. Tapi rahmat yang diberikan kepada awake dhewe, kepada manusia itu luar biasa. Karena berbeda dengan rahmat yang diberikan kepada hewan dan yang diberikan kepada tumbuh-tumbuhan. Kenapa luar biasa? Karena rahmat yang diberikan kepada manusia itu mengandung beberapa elemen. Lahir ya dikai akal, ya dikai perasaan, ya dikai nafsu. Sehingga awake dhewe ini bisa menjadi orang yang baik, atau bahkan kalau menyalahgunakan rahmat bisa menjadi orang yang jelek. Tapi itu semuanya rahmat Gusti Allah. Berbeda kalian binatang. Kalau binatang itu ada satu elemen yang tidak diberikan kepada dia, yaitu binatang itu gak punya akal. Gak punya akal. Jadi lek manusia ya diwenehi akal, ya diwenehi hati, ya diwenehi perasaan, ya diwenehi nafsu. Tapi kalau binatang itu tidak. Kemudian kalau tumbuh-tumbuhan itu juga dikai akal, juga dikai nafsu. Ya artinya hanya diberi kemampuan untuk berkembang. Ini boleh bahasa Sinten itu Aristoteles itu seorang filosof yang membagi manusia itu atau makhluk Allah itu menjadi tiga. Ada anima vegetativa, hewan yang bisa berkembang. Anima itu hewan, tapi maknanya makhluk yang hanya bisa berkembang. Napa itu tumbuh-tumbuhan itu bisa berkembang, nandur pisang siji itu lek dijarno iso mangan akeh. Tapi manahnya itu dengan rahmat Gusti Allah tanpa harus melalui stek atau cangkok. Dijarno mawon ini kembang dewi. Itu kemampuannya hanya di situ. Mulai zaman Adam sampai
sampai dino akhir ya tidak punya kemampuan untuk apa-apa. Kita mau sudah kemampuan. Nah yang kedua itu anima sensitiva, itu binatang. Karena binatang itu bisa berkembang karena mempunyai nafsu. Cuma bedanya memang kalau binatang itu menyalurkan nafsu itu gak delok, gak ada norma. Dua anaknya bumboi loh, butuh menyalurkan nafsu istabrak mau. Kalau manusia beda, manusia itu punya kemampuan berkembang, juga mempunyai nafsu, mempunyai akal, ya juga mempunyai perasaan. Itu namanya anima intelektiva. Jadi dari sekian banyak ciptaan Gusti Allah itu yang paling apik, paling mulia di manusia. Jadi alhamdulillah wajib. Lafaz khalaqna al-insana nabi ahsani taqwim. Tapi itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa. Tetapi kita tidak boleh lalai. Kemuliaan ini harus tetap kita pegang, kita pelihara. Sebab kalau kemuliaan, semua potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian tidak menggunakan sesuai dengan syariat Gusti Allah, semua rodatnahu asfala safilin. Nah, salah satu dimensi pulau kalian panjenengan sedaya untuk menjaga kemuliaan itu adalah salah satunya adalah dengan sholat. Lebih baik lagi kalau sholat jamaah. Karena apa? Sebelum saya terangkan secara secara fikih atau secara ruhiyah tasawuf. Kalau kali dengan sedaya ini kalian Gusti Allah kan dikatakan manusia makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa dengan jamaah, tanpa hidup secara sosial. Itu ada dimensi interaksi, ada dimensi komunikasi. Betul enten menungso niku urip di biar betul enten. Betul iso. Niku pun jelas nih. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Nah, dimensi kehidupan sosial ini sebenarnya dilatih kula kalian panjenengan sedaya dengan cara melakukan ibadah wujud sholat untuk mempererat dimensi sosial itu dengan jamaah. Karena yang hadis itu dulu disebutkan iyadullah bil jamaah. Itu saking hadis Ibnu Abbas. Ada juga yang senada yadullah alal jamaah, artinya bagaimana? Jadi pertolongan Gusti Allah, keberkahan Gusti Allah, bukan tangan, bukan kekuasaan. Jadi maknanya kalau kalian dengan sedaya iki kalau ingin mendapat rahmat, ar-rahman wonten donya niku ya diberi napa niku contoh kalian Gusti Allah melakukan sholat itu dengan jamaah. Karena napa niku yadullah fil jamaah, yadullah alal jamaah. Jadi pertolongan Gusti Allah, anugerah Gusti Allah, keberkahan Gusti Allah itu akan diberikan kepada orang yang berjamaah dalam sholat, juga berjamaah dalam kehidupan sosial, karena dengan jamaah itulah manusia ini akan mampu menyelesaikan semua persoalan. Betul enten manusia sing urip niku mboten masalah
duwe ya punya masalah kalau gak duwe. Kira ngerti? Wong sugih punya masalah kalau sugih. Ono masalah yang musuh. Karena memang Allah itu menciptakan ya hidup itu include dengan masalah. Hidup itu ya selalu bergandeng dengan masalah. Itu jelas maka itu kita berkala di biadil kutulah wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, masalah itu yang sering terjadi justru yang paling memberikan akibat yang luar biasa bukan dari orang miskin. Orang miskin itu ya kadang-kadang buat masalah tapi resikonya tidak terlalu banyak. Paling-paling nyawa PT zaman biar jadi udah dan dia nyawa PT nggak pakai Berkeselamatan. kayak jurat dia nyawa tapi justru masalah itu akan timbul dari orang yang sudah kaya, yang punya jabatan. Ya, baru-baru ini namanya video itu kan ya 1 miliar sehari, 1 miliar itu dikorupsi dan seterusnya. Ya karena apa? Ya karena dimensi hati itu tidak dilakukan. Nanti mana nih akal itu lek nggak disetir hati itu nuwun sewu larat ya pelarat ya beringasnya macam-macamnya itu akan luar biasa karena tidak jarang orang yang punya ilmu tanpa punya adab, tanpa punya dimensi sosial, maka sering mengeksploitasi orang, tidak memberikan manfaat kepada orang tapi menzalimi orang. Itu Indonesia itu betul betul dan jamaah itu sebenarnya memberikan ya aturan main lah le awak iki kepengin urip sing apik nunggu Gusti Allah ya urip secara sosial yang di situ ada terjadi mekanisme saling membantu wa tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr. Makanya ada para ulama itu mengatakan bahwa al-haqqu bila ridha yaghlibuhul batil bin ridha. Kebenaran itu kalau tidak diorganisir, berarti kalau diorganisir itu memerlukan jamaah. Yaghlibuhul batil bin ridha, maka akan terkalahkan oleh kebatilan yang diorganisir. Dan jamaah itu sebenarnya memberikan dimensi itu. Dengan jamaah inilah kemudian orang itu hidup bermasyarakat, hidup secara sosial, supaya satu dengan yang lain itu bisa memberikan manfaat. Dengan kehidupan sosial itu menurut saya ladang manfaatnya kata ngeten iki mau kumpul ngeten iki manfaatnya kita urai luar biasa. Pertama nilai silaturahim, kita asal gak kenal mari kenal. Asali nuwun sewu mboten napa niku lek penuh lek ketemu mboten nyoba akhirnya nyoba. Lah silaturahim itu menurut saya dimensi yang luar biasa yang kalian Gusti Allah itu bahkan orang yang tidak mau bersilaturahmi itu tidak bakal mlebu swarga, la yadkhulul jannata qati'un. Orang bakal mlebu swarga wong sing putus silaturahmi. Lah apa manfaatnya silaturahmi?
wonten Al-Qur'an dijelasnya wonten Al-Qur'an bahwa orang silaturahim ini wonten hadis jelas ya, dan hadis itu lek kepengin awak mugi umur panjang, rezekine melimpah, ya sering silatur. Kenapa? Karena di situ ada akses satu dengan yang lain, yang mana akses itu saling membutuhkan dan saling memberikan manfaat. Saya ganti pegawai, saya punya spesialisasi, terus panjenengan punya spesialisasi di bidang itu. Pas aku butuh, misalnya aku butuh ini tenaga untuk ini. Nah, orang berhasil itu karena koneksi kata-kata. Karena koneksi. Koneksi itu dari mana? Ya dari silaturahim. Sehingga terbuka akses. Menang ning ngomong apa? Gak diakses, pengen sugih, boten saged. Ya iso, tapi carane ning loyo. Ini silaturahim. Kumpul ngeten iki ya jasadnya kumpul memang pertama gak apa-apa lah jasad kalian cari. Tapi begitu menurut saya ketika kumpul kados ngeten iki terus berjalan terus niku jalinan nanti akan menjadi apa kuat. Meraih seminggu teman kangen. Padahal seminggu ini saulah. Kita ini ya karena Allah yang menyambutkan hati kita. Bukan tentang wongi, bukan tentang materi ini, tapi ada rasakan yang itu tidak bisa dikhianati. Nah, apalagi kemudian pulau Renjingan sedaya kumpul wonten ngeten iki dalam sebuah majelis ilmu luar biasa. Asrul sinaa itu ibadatul hayat. Profesi yang paling baik di antara sekian profesi, ribuan profesi, itu tidak akan pernah mengalahkan profesi ini wong golek ilmu. Ngajarna ilmu, ngrungokno ilmu. Aja sampai benci nek wong sing lagi majelis ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan idza marartum fi riyadil jannah fartau. Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah majalisul ilm wa majalisul dzikr. Lewat ini berada di taman surga, maka hendaknya kamu berbahagia. Apa yang dimaksud dengan napa niku riyadul jannah taman surga? Majalisul ilm. Majalisul ilm kata sing majalisul dzikri. Hadis-hadis kok ana oleh wong napa niku saya. Ketika wong ilmu boleh ilmu ngeten iki malaikat turun, kemudian sayap dibentangkan, dikerungkukne. Terus apa malaikat? Yastaghfirullah, memintakan maaf, memintakan kalau itu istighfar, pengampunan kepada Allah. Pada hadis lain dijelaskan semua binatang yang ada di lautan berhitungan pirang juta iwak itu sama semuanya memberikan ampunan kepada Allah. Dan ini manfaatnya luar biasa bukan hanya sekarang. Nanti orang akhirat itu banyak orang soleh yang tidak pernah bisa bergabung dengan orang lain. Itu bingung golek kanca. Melaku bingung, betul rokok, tapi begini rokok. Bingung, mau nang besar kan bingung. Kenapa bingung? Golek kanca. Kancaku biyen sing gelem salat jamaah iki sapa ngoten nggih. Kancaku biyen
sing gelem majalisul ilmi sapa, kancaku sing majlis zikir sapa. Sak sore-sore kalau tidak mau bermasyarakat ya nek ngubungi sampai boleh dalan surga itu. Boten kebener. Tapi golek kanca. Nah, ketika ketemu kanca itu non sewu, maka akan ya semua orang berjuang secara berbondong. Itu kanca kuwi, kanca. Masing-masing jadi saksi. Luar biasa. Oleh karena itu maka pada hadis lain itu disebutkan al-barakatu fil jamaah. Keberkahan itu ada pada jamaah. Keberkahan jangan hanya dianggap keberkahan yang imaterial, keberkahan yang material. Ini terjadi. Oh mari ngaji terus kayak mana? Kita berkah. Ini berkah yang ketok kadang-kadang. Berkah sing ketok. Ente berkah sing boten ketok. Bahasa keren itu. Saniki lagi keren itu bahasa tangible asset dan intangible asset. Nah, ngerti. Ini bahasa baru-baru aja. Sebenarnya udah lama, cuma kalimat itu baru muncul. Viral. Iya, baru viral. Tangible asset itu aset yang tampak, aset yang tampak. Kita ini punya aset yang tampak, tubuh. Bisa laku, bisa bergerak, bisa ngomong semacam-macam. Tapi gerakan-gerakan kita untuk menuju syariat itu ditentukan oleh intangible asset. Apa itu? Aset yang tidak tampak. Aset yang tidak tampak itu apa? Yang pertama niat yang kuat. Niat yang kuat. Usaha yang maksimal. Dan seterusnya ilmu yang kita miliki, dan yang paling penting adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah. Kabeh wong bisa ngakoni tangible asset, ini apa ini? Bisa. Tapi kalau tangible assetnya itu tidak difungsikan, males nih. Lalu ya pancet aja Bapak Hasid, ada materinya ya kuliah lah. Ya tapi karena ada ikatan dalam hati, kemudian kuatnya niat dan usaha maksimal, maka itu yang mendorong kita untuk datang ke sini. Dan itu sebenarnya hikmahnya luar biasa. Sehingga dimensi apa yang kita sebutkan ini, yang nama sholat jamaah itu sebenarnya bukan hanya merupakan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah iya, tapi sebenarnya ada di luar itu yang mengandung hikmah yang harus diterapkan dalam kehidupan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti dikomentar apa jadinya, macan itu tidak akan mungkin mendekati segerombolan kambing atau domba yang berkumpul. Serigala di modal. Soalnya wedi. Tapi yang namanya serigala atau macan niku akan menerkam. Awan itu domba yang sendirian. Lu manusia nih, setan itu agak sulit untuk bisa menggoda yang jamaah ini. Sulit untuk menggoda jamaah yang semacam ini karena memang kita ya mempunyai ya anu yang sama, mungkin orientasi yang sama, visi yang sama. Tapi ketika kita sendirian, ibtizal, individualis, maka bisikan setan ini menurut saya gampang tekone. Nah inilah diajarkan wonten sholat jamaah yang sampai Rasulullah mengatakan sholatul jamaah khairun min sholatil fardhi bi syar'i wa isrina darajatan.
ini harus benar-benar dijalankan. Sehingga karena itu para ulama itu mengatakan yang namanya as-sholatul jamaah khairud dunya wal akhirah, khairud dunya wal akhirah. Dimensi sholat jamaah itu punya kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang mesti harus kita lakukan sebagai seorang muslim jamaah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Cuma sayangnya ya memang abot sholat itu abot. Apa meneja? Saya mempunyai apresiasi yang luar biasa kepada orang yang bisa sholat jamaah. Karena uzur itu enten mawon. Ya lek uzur mboten napa-napa, tapi lek uzur fasik itu sing mboten oleh. Kalau memang uzur secara syar'i ya dibenarkan, misalnya sakit, ya memang gak kuat berangkat, atau uzur-uzur yang lain yang mempunyai nilai-nilai yang lebih. Tapi kalau uzur fasik, menurut saya itu tidak dibenarkan. Uzur fasik piye? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ya. Uzur yang semacam itu yang tidak boleh. Orang ini kan dijelaskan itu, itu namanya. Wan darah sholat berjamaah di ghairi udrin. Awal udrin fasik. Makanya nanti mungkin ya saya tidak tahu, pernah saya baca itu orang yang nun sewu ising wis atine ta'alluq nang jamaah masjid. Ojo men mek udur siji, udur sewu tetep berat. Nah, awake dhewe udur separuh. Gak sampai siji udur separuh wis gak budal. Dan kadang-kadang bukan udur dianggap untuk menguzurkan diri ya. Ngakali pikir. Ya waktu karo wong poso, tadi waktu karo wong poso karena perspektif pikir. Mari ngono poso kok gak kuat. Lah oleh lek udur itu piye? Safar pergi. Pergi lek wis oleh 89 ki. Nah oleh moket. Gak kuat, malah bawa mobil. Niatnya malah. Ya aku sangat keluar 3 kilo nang Malang, ya wis oleh mokel. Ya mensiasati tapi Allah itu tahu. Allah itu tahu. Niatku kayak ngono ya makanya iso dibangin neraka niku dilebokno trin. Terus Allah sih dibang drime. Protes kok gak dibang, gak nebang awakmu. Nebang drim. Sudah kalau ngakali fikih, maka fikih itu sesuatu ilmu yang berdiri sendiri, tetapi harus dikombinasikan dengan tasawuf. Artinya fikih itu ajaran yang harus dilakukan, SOP lah dalam masalah ini. SOP yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan, tetapi SOP tidak akan maksimal kalau tidak disertai hati. Sehingga SOP yang kita lakukan, perspektif fikih itu akan punya makna yang luar biasa lek dilakoni dengan cara mengkombinasikan SOP berarti lelek boten enten kombinasi berarti SOP ini malah di gawe peluang-peluang untuk namanya menjustifikasi kebenarannya awake dhewe. Allah mengerti katanya. Sebab Allah itu yang
yang dilakukan oleh anggota badan, tapi justru gerakan hatinya yang dilihat. Bahasa keren kalau intangible asset itu yang dilihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Makanya kualitas sholat ya termasuk jamaah, itu satu dengan yang lain itu beda-beda. Lek soal itu mikure podo, tapi kualitas sholat itu sing beda. Nah, kalau kali jenengan sedaya ngaji kados ngeten ini kan sebenarnya bagaimana memadukan fikih dengan tasawuf. Jadi jangan orientasi gerakan tok ngeten mawon, kabeh wong iso gerak ngoten itu, kabeh wong iso maca wonten apa yang harus dibaca dalam sholat, tapi tidak kabeh wong memahami apa yang dibaca dalam sholat. Kira boleh? Nah, wis sekedar apal arek cilik apal. Nyapal arek kelas 3 kelas 4 itu mulai ke Allahu Akbar kabira sampai assalamualaikum tapi yang kualitas arek cilik. Lah kula oleh jenengan sedaya wong wis kewut. Ya minimal harus berbeda lah kualitasnya. Dan itu tidak bisa diperoleh kalau tidak seperti ini. Makanya saya katakan sekali lagi, asyrafus sina'ah ibadatul ilmi. Sebaik-baik profesi yang dilakukan oleh orang yang hidup di dunia tidak akan bisa mengalahkan orang yang mendidik, orang yang transfer ilmu, transfer attitude, transfer behavior, transfer pemahaman, transfer sikap, transfer perilaku. Betul kan wis. Niku mentok niku. Mentok. Lah bahasa ibadatul ilmi niku manfaate ini ku wonten akhirat nanti. Lah kita iki kan sing kumpul ketemu ya. Tapi mungkin ten akhirat itu sakit boleh. Dia Pak ya biasa itu tangan